Suatu ketika Syekh Zakaria, penulis kitab Fadilah Amal itu, melihat Syekh Namul Hasan begitu sedih kelihatan. Berhari-hari kurang tidur, kurang makan, ya kan. Apa yang sudah dipikirkan? Maka melalui Maulana Umar, bertanya, apa yang sudah dipikirkannya? Kata Syekh Namul Hasan, saya sedang memikirkan begini. Tabligh ini sudah mendunia, seluruh dunia. Saya sudah sepuh, sudah sering sakit, mungkin umur saya pun gak lama lagi. Tapi sampai sekarang saya belum melihat orang yang berkapasitas untuk menggantikan saya. Sebagai amir dakwah seluruh dunia, belum ada. Bagaimana ini kalau saya mati tiba-tiba? Maka disampaikan kepada Maulana Zakaria. Maka Maulana Zakaria bilang, kalau begitu, saya minta izin 3 hari itikaf di Rodoh. Tahu Rodoh ya? Di Masjid Nabi. Di situlah buat amalan, ya kan? Nah, buat amalan. Mimpi Rasulullah datang pada Syekh Zakaria, salam sama Syekh Namul Hasan, kasih tahu sama beliau. Setelah beliau nanti bentuk syuro alami. Tuh. Jadi syuro alami ini atas arahan siapa? Baginda Rasulullah SAW. Bukan pikiran dari para masyayikh. Itu saudara. Maka setelah itu dibentuklah ada nama 10 orang. Syuro alami untuk mengendalikan dakwah seluruh dunia. Sepeninggal Syekh Namul Hasan. Tahun 95 Syekh Namul Hasan wafat. Maka kepemimpinan dialihkan kepada syuro alami. 21 tahun kemudian pecah. Nah, ini ikhtilaf. Orang-orang di Jakarta, tokoh-tokoh gerakan, ya kan, nanya ke saya, NU, Muhammadiyah, yang lain-lain. Tabligh pecah Pak. Kenapa pecah? Saya itu kecewa kalau tabligh pecah katanya. Begini penjelasannya. Pecah itu ada kalanya buruk, ada kalanya baik, saya bilang. Kalau ban mobil pecah di jalan, buruk apa baik? Kalau kapal terbang pecah itu baik apa buruk? Tapi kalau telur ayam 21 hari pecah itu baik apa buruk? Siapa bilang buruk? Wajib itu pecah. Sebab kalau nggak pecah nanti ya jadi telur busuk, ya nggak? Nah, kalau semua telur tuh 21 nggak netes, nggak ada ayam lagi, ya nggak? Harus wajib hukumnya pecah, walaupun berdarah-darah kan gitu kan? Tapi pastikan bahwa kita ini ketika pecah menjadi anak ayam, jangan jadi limbah. Nah, paham? Karena kalau anak ayam ketika pecah ya lemah, ya kan, berdarah. Tapi kalau dirawat dengan baik, kasih makan, kasih minum, kasih cuaca yang cocok, nanti membesar-besar jadi anak dewasa, nanti betul lagi berkembang biak jadi banyak ayam. Betul? Begitulah syuro alam ini, ya kan, pecah, ya kan. Nah, yang jadi anak ayam, insya Allah itu adalah yang ikut garis syuro alam, itu anak ayam. Tadinya memang kecil, kami dulu di Jakarta cuma 6 orang aja, ya kan. Musyawarah 6 orang. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membesar. Berkembang biak lagi. Pastikan kita ikut itu. Insya Allah bersedia. Sekarang sudah teruji sekarang ini yang syuro alam ini. Lihat, seluruh dunia menjadi satu. Ya enggak? Di seluruh dunia, di Eropa, di setiap negara syuro alam itu hanya satu. Indonesia juga satu, ya kan? Nah, tapi yang seberang sana berpecah belah lagi. Dan sekarang sudah juga Nizamuddin masih tutup, masih lock. Nah, dijaga polisi. Sekarang berani nggak naskil ke Nizamuddin? Ayo harga mati Nizamuddin. Di sana mati beneran. Tangkap polisi masuk penjara nanti. Kalau maksa masuk ke situ, nggak bisa sekarang. Tapi yang namanya markas syuro alam di Fazal Ilahi buka. Rewin sekarang sudah buka. Jamaah-jamaah sudah gerak 40 hari 4 bulan. 1 tahun normal lagi. Di Bangladesh sudah gerak lagi. Yang di Nizamuddin masih lockdown sekarang. Dan beliaunya pun amirnya nggak tahu di mana sekarang. Bagaimana kita mau naskil di sana? Ini sekedar perbandingan. Saya baru paham sekarang. Kalau dulu ketika awal-awal khilaf itu saya mengatakan, saya tabayun dengan syuro yang lain.
Kenapa mesti Mas Syekh kok meninggalkan Nizamuddin? Kalau Mas Syekh meninggalkan Nizamuddin, umat pecah belah. Bukanlah lebih bagus kalau tetap di sana, kendalikan dari sana. Nah, masalahnya kalau tetap di sana, itulah terjadi ketika diputuskanlah oleh para masyayikh supaya meneruskan sistem syura alam ini. Nah, seorang daripada mereka yang namanya MS itu memisahkan diri, mufarokoh daripada syura alam, pulang ke India, mengproklamirkan diri, mengangkat diri menjadi amir. Itu masalahnya. Di Indonesia satu orang syuro juga mufarokoh, ya kan, teman saya Pak Caca Firdaus mufarokoh satu orang. Ini bukan hibah, saudara, jangan takut, ya enggak. Ini adalah sejarah, ini adalah hukum. Jadi harus jelas, jangan sampai salah pilih, ya kan. Memilih dengan hujah, dengan dalil yang jelas. Kalau kita kan musyawarah. Kalau yang sana tanpa musyawarah, itu aja bedanya. Nah, saya mau jelaskan di sini, ya kan. Bedanya musyawarah dan tanpa musyawarah. Termasuk Pak Cecep ketika saya tanya, awalnya kan merujuk syura alam semua. Serta Bayun. Pak Cecep, bagaimana pendirian? Ya, saya syura alam. Apa alasannya? Karena syura alam itu musyawarah. Nah, Maulana Sahab nggak musyawarah. Pintar, cerdas, bagus, tahu musyawarah, saya nggak ikut dia. Tuh. Tapi akhirnya ada berbagai pertimbangan beliau mufarokoh. Hadis yang mulia di dalam Quran dikatakan bahwa musyawarah itu adalah merupakan rukun dakwah. Nah, ayat tentang musyawarah ini diapit oleh dua amal, yaitu sholat dan zakat. Wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini satu ayat ini. Sholat, musyawarah, zakat. Ya, kalau para ahli tafsir mengatakan kalau dalam satu ayat disejajarkan status sama, hukumnya sama. Ini juga rukun, sholat, zakat rukun, musyawarah rukun. Ini wajib, ini wajib, ini wajib. Jadi kalau orang Islam tidak sholat, sah nggak Islamnya? Nggak sah. La sholata, la islama diman la sholata lahu. Kan gitu. Kenapa? Karena nggak sholat. Nah, begitu juga kalau orang itu berdakwah tanpa musyawarah, nggak sah dakwahnya, nggak sah keamirannya, kepemimpinannya, nggak sah, nggak diterima. Ini dalil yang harus kita paham. Masih banyak lagi yang lain, tapi nggak ada waktu, nanti waktu yang lain. Ini yang pokoknya begitu. Jadi kita harus dengan musyawarah. Para masyhur dengan musyawarah. Apalagi dapat arahan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi personilnya siapa-siapa dimusyawarahkan. Tuh. Ya. Jadi ikut arahan, ya kan? Itu Syekh Ilyas begitu, ya. Syekh Inimul Hasan begitu. Syura alam seperti itu. Nah, pada tanggal 20 Ramadan tahun 2016 terjadilah pembersihan besar-besaran di Nizamuddin. Itu orang-orang yang di Nizamuddin hanya yang merujuk kepada Maulana Sa'ad, yang tidak supaya keluar dari Nizamuddin. Kalau enggak dipukulin, dipaksa, pada akan meninggal berdarah-darah. Maka gurunya itu namanya Maulana Ibrahim turun dari kamar di lantai atas. Mendatangi muridnya Maulana Sa'ad. Maulwi Sa'ad, Maulwi seperti Ustadz lah, panggil guru kepada murid. Dakwah ini adalah bukan warisan. Dakwah ini adalah musyawarah, milik umat, harus musyawarah. Nah, apa kata MS mengatakan, saya ini amir, yang taat kepada saya silakan di sini, yang tidak taat silakan keluar dari sini. Gurunya diusir dari Nizamuddin. Ya, ini sudah muttafaqun alaih, sudah istilahnya itu mutawatir, ya kan? Karena orang pada tahu semua tanggal itu terjadi begitu. Maka naiklah itu Maulana Ibrahim ke kamarnya,
3 hari 3 malam nggak bisa makan, nggak bisa tidur karena diusir. Pas sudah 50 tahun ya kan, khidmat di Nizamuddin, berat meninggalkan Nizamuddin. Maka minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah Ibrahim, sekarang waktunya kamu sudah boleh meninggalkan Nizamuddin. Tapi keluar Nizamuddin untuk menjaga amalan dakwah. Tuh, bayangkan kalau sekarang Mas Said di Nizamuddin, apa jadinya kalau sekarang di sana bertahan? Ditangkap polisi, dipenjara semua. Karena firasatnya begitu tajam dan dapat arahan Rasulullah, pindah dari sana. Selamat mereka dan selamat amalan dakwah yang dapat bimbingan daripada Rasulullah SAW. Nah sekarang di Indonesia, ya kan, bagaimana? Syuro waktu itu ada 7. Yang 1 mufarokoh, yang 6 menjadi 1. Pada tanggal 1 Juni ada musyawarah besar di Kebonjeruk memutuskan bahwa Masjid Kebonjeruk adalah markas untuk yang merujuk kepada MS Nizamuddin. Yang merujuk kepada Syuro Alam silakan keluar dari sini. Jadi kami 6 orang diusir dari Kebonjeruk. Gitu ceritanya. Maka musyawarah kita pindah ke Ancol. Nah ada 1 orang di sana di antara surah itu yang juga risau, ya kan? Kenapa? Udah 40 tahun di sana itu membangun fisik markas, membangun dakwah sehingga menyebar dakwah di Indonesia. Jadi bingung gitu maksudnya Pak. Pindah apa tetap di sini? Selama 3 hari 3 malam juga berdoa. Datanglah Rasulullah SAW kepada gurunya di Jawa. Mengatakan, sampaikan salam saya kepada Fulan. Salah satu surah Indonesia. Ikut surah Alam, cepat pindah ke Ancol akan selamat. Maka surah Indonesia ini dalam bimbingan siapa? Rasulullah SAW. Jadi nggak main-main. Nah itu. Jadi maksud saya ingin sampaikan di sini, dalam masalah tertib dakwah itu, ya cara mendapatkannya itu dari para Syuro Alam, karena Syuro Alam berguru kepada, bersanad kepada 3 hadraji, Seilyas kepada Rasulullah SAW. Nah, maka semua tertib yang di Indonesia ada melalui Syuro Alam, dari Syuro Alam melalui Syuro Indonesia. Arahan dakwah ini yang di Indonesia harus melalui Syuro Alam, melalui Syuro Indonesia. Jadi kalau ada pihak lain, ya kan, apakah dari India datang, rombongan dari Bangladesh datang, dari Pakistan datang, atau mungkin orang Indonesia sendiri, selain Syuro Indonesia, menyampaikan pengarahan, tertib dakwah yang berbeda dengan Syuro Indonesia, ya dengarkan saja dengan baik, baca kalau ditulis dengan baik, ucapkan terima kasih. Jangan berdebat, jangan berbantah. Nah, simpan saja di file, ya kan. Nah, yang diikuti yang mana? Yang arahan langsung dari Syuro Indonesia. Paham semuanya? Jadi dengan begitu tidak ada konflik, tidak ada masalah. Semua pengarahan ya kita terima aja. Tapi yang kita pegang yang dari Syuro Indonesia. Jelas ya? Tuh. Nah sekarang Syuro Indonesia tinggal 2 biji. 2 orang. Tadinya 6 ya kan. Meninggal ya. Saya bilang mereka sudah terima amalannya. Saya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saya masih dikasih hidup. Tandanya belum benar, masih diberikan waktu untuk membetulkan lagi, memperbaiki lagi bersama saudara-saudara. Tapi saya katakan bahwa ini perlu ada regenerasi menggantikan yang meninggal. Siapa yang akan menggantikannya? Saudara-saudara semua. Bersedia insya Allah? Nah, insya Allah aja. Kalau kata Mas Syekh, untuk jadi syuro itu jangan kepengin katanya. Jangan ingin, jangan minta. Tapi kalau diputus nanti dimusyawarahkan harus siap. Bersedia insya Allah ya. Nah, begitu adabnya. Sekelas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sekelas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tidak merasa layak jadi amir.
Ketika Rasulullah wafat kan ramai-ramai orang Islam datang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, sekarang kamu yang layak jadi amir. Kata si Abu Bakar, saya nggak layak jadi amir. Yang layak Umar tuh. Kan Umar tuh begini sifatnya, kebaikan-kebaikannya diceritakan. Maka orang datang, hai Umar, kamu kata Abu Bakarnya layak jadi amir. Saya nggak layak jadi amir, yang layak Abu Bakar. Diceritakanlah kebaikan-kebaikan begini. Kalau kita kan menceritakan orang kejelekannya, ya nggak? Nah, saya begini, yang bagus itu saya, yang pantas. Tapi bukan di sini nih, bukan, ya kan? Di tempat lain lah, ya. Sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, nggak merasa layak jadi amir. Kok ada orang sekarang merasa layak jadi amir? Mengangkat jadi amir, gimana itu? Ya, itu cukup kita tahu aja, ya. Tapi kita nggak boleh benci, ya, insyaallah ya. Kita harus sayang kepada semua, termasuk MS, Maulana Sa'ad kita sayang. Kalau soal cinta, Muslihuddin paling cinta dengan Maulana Sa'ad. Iya, karena selama tahun berapa ya, 2016 tuh ada teman saya tuh, namanya Abdurrahman Supratman tuh, ngikutin saya. Nah, saya dimarahin, ya kan, suruh-suruh dimarahin waktu 2015. Waktu Musyawarah Indonesia, bulan Oktober 2015. 27 Oktober itu selesai, 28 dipanggil, kita suruh-suruh di ruangan yang bawah itu. Ditanya, apa yang kalian dapat di sini? Dengan marah itu kelihatan tuh, merah pada mukanya. Pak Cecep menjawab, alhamdulillah kami dapat manfaat yang banyak. Dibentak kita, manfaat itu penting. Tapi ikut arahan di sini itu lebih penting. Kalau nggak percuma kalian di sini, itu aja katanya, pulang sana, diusir kita. Wah, merasa terpukul. Sejak itu saya nggak bisa istirahat, nggak enak makan, nggak dia. Saya bilang Pak Cecep ini kita dimarahin nih, bahaya Mas Syahin marah. Maka saya pulang minta izin pada suruh yang lain bentuk jamaah keliling Indonesia untuk muzakarah mengenai arahan Maulana Sa'ad tuh, DTI. Macam-macam itulah, ya kan. Saya muzakarah 85 markas. Hari ini 145 masih kurang. Tapi terjadi ikhtilaf. Setelah saya tabayun, itu bukan arahan kami, kata syuro itu. Itu dari pikiran Maulana Sa'ad sendiri. Shock berat saya itu. Udah 85 markas. Muzakarah tentang DTI dan lain-lain. Karena saya punya catatannya, bayan muzakarah Maulana Sa'ad, 15 kitab saya punya. Paling cinta, ya, tapi karena tidak musyawarah, saya jadi balik kanan istilahnya itu, ikut syurah arahan sekarang. Oh, iya. Hari semuanya begitulah, ya kan, garis komando dari dakwah ini, syurah alam, syurah Indonesia, dan kita masyarakat dakwah. Kalau ada yang lain memberikan pengarahan, kita dengarkan baik-baik. Tulisan kita baca dengan baik, ya kan? Ucapkan terima kasih Pak atas muzakarahnya, ya kan? Jangan bilang tapi nggak saya amalkan, jangan bilang begitu. Marah nanti dia, ya kan? Nah, simpen aja di dada. Kalau tulisan di file, ya kan? Tapi yang kita amalkan yang dari arahan langsung daripada syuruh Indonesia. Jadi jangan juga nanti pergi ke Saudi. Di Saudi begini, di Mekah nih dakwahnya. Tinggal di rumah nggak di masjid, bukan begitu ya. Nanti ke Inggris lain lagi. Jadi arahan itu artinya untuk Indonesia. Bukan kita melihat di mana kita praktek Indonesia, itu bukan begitu. Mendengar di mana praktekkan, membaca di buku, praktekkan, bukan begitu arahan. Yang diarahkan untuk Indonesia apa? Bagaimana? Beda setiap negara. Di Saudi lain, di Jordan lain, di Eropa lain, di Afrika lain. Karena kondisinya beda-beda gitu. Maka yang diarahkan itu yang dari Syuro Indonesia. Karena harus itu mendapat bimbingan dari beliau-beliau itu. Termasuk safar begini, kami bukan mau kami sendiri, ini tugas. Dan kami laporkan, kargo jadikan, kami ke sini. Siapa orang bersama kita, ya kan, dan lain-lainnya semua. Itu semua nanti diarahkan begini-begini, kamu kerjakan begini-begini. Nah, diantaranya khusus arahan mengenai keadaan pandemi COVID-19, bagaimana kita buat sekarang, ini yang ingin saya sampaikan, ya kan? Yaitu prinsipnya bahwa kita ini dakwah harus dikerjakan dalam segala kondisi, ringan atau berat. Tapi harus mengikuti taat kepada aturan pemerintah. Nah, ini
Nah, bagaimana tuh, ya kan? Nah, itu ada detail-detailnya. Nah, jadi kalau amal makominya di Indonesia itu menganut local lockdown, PSBB bahasa kita. Maksudnya adalah kondisional. Maka dikenal ada zona hijau, kuning, merah, hitam. Kalau macam India lain-lain itu total. Nggak ada zona-zona, nggak ada. Di Indonesia itu pakai zona. Malah Pak Jokowi terakhir mengatakan zona itu namanya mikro zona. Misalnya dalam satu kelurahan, satu RT itu tidak ada yang pandemi, tidak ada yang positif, ya kan? Maka dianggap satu RT itu adalah zona hijau. Tuh, kalau sebelumnya mungkin satu kecamatan ya. Kalau sekarang ini kalau dia satu RT sepakat tidak ada memang yang terkena positif, itu namanya zona hijau. Kalau yang kuning gimana? Yang terinfeksi beberapa. Kalau yang merah gimana? Yang lebih banyak. Yang hitam gimana? Banyak sekali. Nah itu ya kan. Nanti diumumkan oleh pemerintah ini merah, kuning, hijau, hitam. Tuh. Jadi tergantung kondisi masing-masing tempat. Kalau zona hijau normal, silakan aktivitas pasar, mall, ya kan, terminal, ya kan, itu bebas, masjid buka, jamaah dan sebagainya, masjid taklim normal. Nah, yang begini 5 amal boleh dikerjakan. Gitu. Tapi kalau yang kuning, merah, hitam itu hanya 4 amal saja. Itu adalah musyawarah harian ringkas. Dengar Kargozari amal kemarin, tentukan musyawarah hari ini. Udah itu aja. Taklim hanya 10 menit saja. Tanpa iklan, orang mau duduk alhamdulillah, yang mau pulang atau ke tempat yang lain atau dia tidak duduk, biarin aja. Jangan kita panggil-panggil. 10 menit aja tadi. Di rumah silakan bebas, musyawarahkan dengan keluarga. Kemudian 2,5 jam dakwahnya nih, hanya kita mendatangi orang-orang yang dikenal. Yang nggak dikenal itu tebar salam saja. Kalaupun orang yang kenal juga mungkin belum mau terima tamu, waduh minta maaf sekarang kamu belum terima tamu, masih takut dengan corona, ya kan? Ya kita hargai, cari tempat yang lain, itu aja. Nah kalau jola 1, jola 2, ya enggak? Yang keempat nih, bagaimana? Yang keluar masjid, mutakalim kan jola umum ini. Kalau yang 2,5 jam kan masuk rumah, ini di luar, ya kan? 2 orang saja, yang lain semua di masjid. Ya, standar bicaranya, tapi nggak naskil cash. Kalau yang 2,5 jam itu bicaranya 3 aja. Pentingnya iman, pentingnya amal soleh, pentingnya akhirat. Nah, naskilnya hanya waktu niat saja. 4 bulan 40 hari. Di 2,5 jamnya. Jadi 4 amal bagi zona kuning, merah, hitam. Kalau yang zona hijau boleh 5 amal sempurna, tetapi walaupun begitu dimulainya dengan meminta izin terlebih dahulu secara adabiah kepada DKM, kepada imam, kepada muazin, RT, RW, lurah. Kalau mereka mengizinkan, kita jalankan. Presiden Salam Mulia. Kemudian intikoli 4 bulan 40 hari ditunda dulu, tapi bentuk jamaah-jamaah rangka. 2 orang lama bawa 8 orang baru, ya kan? Keluar 4 bulan dan 40 hari. Yang negeri jauh, IPP, dalam negeri, jalan kaki, jalan biasa, silahkan itu. Bentuk jamaah-jamaah. Nanti tentukan amirnya, makmurnya, siapkan dana yang akan berangkat dan akan ditinggal. Nanti kalau sudah PSBB itu buka, keluar jalan Allah SWT. Jadi pastikan setiap karkun di Indonesia, khususnya di Jember, semua wilayah Jember ini, berapa kabupaten, setiap karkun harus hidupkan 5 amal atau 4 amal tergantung zonanya. Dan mendaftarkan diri dalam jamaah, namanya ribat. Nah, ribatu yomin khairu minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau sudah mendaftarkan diri berjamaah, namanya ribat, mengikatkan diri. 1 hari ribat di jalan Allah SWT lebih baik pada dunia dan isinya. Jadi sudah account itu sudah berjalan, itu pahala. Kalau kita mati sebelum kita berangkat, mati duluan,
maka dihitung itu matinya keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid, Masya Allah. Untung apa untung? Semua bersedia insya Allah. Daftar ya. Nah, gerak menggerakkan macam kami dari Jakarta, ya kan, bergerak ke sini, dari sini gerak lagi ke halakoh-halakoh, seperti dikasih muzakarah begini, halakoh-halakoh ke muhala-muhala, daftarkanlah di sana orang-orang yang akan keluar 40 jalan jamarangkan dan supaya hidupkan 5 dan 4 amalan. Presiden semuanya. Itu saja dulu untuk malam ini, insya Allah disambung besok subuh. Ini ada rangkaian, ada satu paket ini. Maghrib dan subuh. Jadi saya minta jangan ada yang pulang sila ya. Semua itikaf di sini, malam bangun jam 2, kita buat amalan-malam doa semuanya supaya kita diberikan kekuatan untuk bagaimana bisa menjalankan kerja dakwah dengan istiqomah dan sesuai arahan para masyayikh kita. Presiden mulia, demikianlah kita akan tunda dulu, masing-masing kita menunggu sholat isya dan istirahat. Nanti subuh kita akan duduk kembali seperti ini. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.